warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang akan menganalisis perusahaan yang mengalami penurunan penjualan atau penutupan. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mendapat nilai tugas dari manajemen pemasaran 1. Di sini kami mengambil PT Ramayana Lestari Sentosa sebagai sektor retail tanah Indonesia. Dari hasil beberapa sumber berita, kami menganalisis bahwa Ramayana sebagai sektor retail tanah Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis. Bahkan tidak sedikit toko yang terpaksa harus tutup. Hal ini adalah dampak dari COVID-19. Dari beberapa sumber dapat diketahui bahwa PT Ramayana telah menutup 19 gerai pada tahun 2020. Di antaranya adalah Surya Kencana, Banjarmasin, Koja, Batu Raja, Duri, Payakumbuh, Solo, Bekasi, Cirebon, Yogyakarta, dan Kusuma Bangsa. Sedangkan gerai yang ditutup pada tahun 2021 meliputi daerah Pasar Baru, Kramat Jati, Pondok Gede, Tebet, Jembatan Merah. Penutupan banyak gerai ini sangat berdampak terhadap omset penjualan sehingga berdampak pula pada perseroan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Kak Ratna mengenai apa saja penyebab atau faktor-faktor yang melatar belakangi ditutupnya gerai Ramayana di beberapa tempat yang telah disebutkan tadi. Salah satu penyebab penutupan gerai dan penurunan omset PT Ramayana Lestari Sentosa (TBK) pada tahun 2020 hingga 2021 adalah karena faktor pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang telah lama menyerang tanah air mengharuskan pemerintah Indonesia untuk mengambil beberapa kebijakan, di antaranya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dan juga PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kebijakan pemerintah ini mengharuskan masyarakat untuk membatasi setiap aktivitasnya, termaksud aktivitas jual beli. Maka dari itu, ditutuplah mal-mal tempat Ramayana beroperasi. Penutupan mal-mal besar secara berkepanjangan tentu saja mempengaruhi penurunan omset dari PT Ramayana Lestari Sentosa itu sendiri. Pandemi COVID-19 ini juga menyebabkan daya beli masyarakat menjadi turun dikarenakan banyak ditutupnya sektor industri, sehingga terjadinya peningkatan jumlah pengangguran di tanah air. Salah satu contohnya yaitu penutupan operasional Ramayana Department Store di City Plaza Depok yang berakibatkan di PHK-nya 87 karyawan. Nah, secara otomatis meningkatlah jumlah pengangguran. Baik, saya akan melanjutkan dari Saudari Tami. Penyebab lain dari penutupan beberapa gerai Ramayana yaitu penurunan pendapatan yang mencapai 48,21%. Ini merupakan penurunan pendapatan terbesar. Pendapatan yang sebelumnya mencapai 768,26 miliar triliun turun hingga ke angka 297,89 miliar. Dilansir dari cnbcindonesia.com, pada akhir triwulan pertama Ramayana mengalami kerugian bersih sejumlah 86,66 miliar. Dari penuturan pihak Ramayana sebagaimana dalam berita yang ada, bahwa pembukaan kembali gerai Ramayana milik salah satu prioritas perseroan ke depannya. Seiring dengan membaiknya kondisi pandemi ini, dengan begitu perseroan bisa kembali mendapatkan pendapatan yang optimal sebagaimana biasanya. Jadi kesimpulan yang bisa saya dapatkan pada tutupnya Ramayana adalah banyaknya perusahaan yang berdampak pada pandemi COVID-19 ini mengalami penurunan drastis karena kondisi seperti ini memang tidak memadai. Hanya saja sebagian dari perusahaan tersebut mengalami penurunan drastis meskipun keuangan tersebut mengalami penurunan. Alasan lain mengapa banyak perusahaan atau pusat perbelanjaan yang ditutup dikarenakan kurangan daya beli masyarakat yang anjlok akibat sektor industri yang turun sehingga peningkatan jumlah pengangguran semakin tinggi. Pandemi COVID-19 ini memberikan tekanan terhadap perusahaan yang berujung pemutusan hubungan kerja. Dampaknya bukan hanya bagi perusahaan, melainkan sektor-sektor lainnya seperti sektor industri, sektor sosial, dan sektor ekonomi. Untuk mengurangi tekanan, perusahaan mengambil langkah seperti menurunkan biaya sewa, biaya sumber daya manusia, bahkan perusahaan juga sebagian menurunkan jumlah gaji para pegawainya. Demikian kesimpulan yang bisa saya dapatkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.